Halo sahabat Nubi, kali ini gua akan ngebahas anime yang udah tayang dari tahun lalu yang berjudul Tenki no Ko. Jadi Tenki no Ko ini adalah bisa dibilang ada hubungannya sama Kimi no Na wa. Judul di bahasa Inggrisnya adalah Weathering with You, sutradara Makoto Shinkai, penulis Makoto Shinkai, dan PH-nya itu Comic Wave Film Story Inc. Tanggal rilis 19 Juli 2019 di Jepang dan 21 Agustus 2019 di Indonesia dengan durasi sekitar 114 menit. Bermula dari seorang bocah cowok, Hodaka Morishima, berumur 16 tahun, menaiki kapal feri menuju ke Tokyo. Dia kabur dari rumah karena dia udah muak dengan orang tuanya serta lingkungannya yang ada di sana. Ia ingin pergi ke Tokyo karena ingin lepas dari kekangan orang tua. Maka dari itu, dia berencana mencari pekerjaan agar bisa bertahan di kehidupan Tokyo yang sangat keras. Dia ingin mencari pekerjaan apapun itu, yang penting halal. Tapi kendalanya adalah adanya peraturan di Jepang yang menyebutkan bahwa orang yang bisa bekerja minimal itu berumur 18 tahun, sedangkan dia itu kan berumur 16 tahun. Ketika berdiri di dek, dia hampir jatuh dari kapal karena badai yang sangat besar saat itu, membuat kapal oleng. Tapi masih beruntungnya karena ada yang menarik tangannya, yaitu pria bernama Keisuke Suga. Terus Hodaka ini kan ingin membalas budi karena Suga telah menyelamatkan hidupnya. Maka dari itu ia mentraktir Suga dengan sebuah makanan dan bir di resto kapal tersebut. Lalu ketika kapal sudah nyampe di Tokyo, Suga memberi kartu nama ke Hodaka. Di dalamnya juga tercantum alamat kantornya Suga, karena si Suga ini berpikir bahwa Hodaka ini bakal kesusahan mencari pekerjaan karena umurnya itu yang masih muda. Akhirnya mereka berpisah. Beberapa hari lontang-lantung, Hodaka juga sempat menemukan pistol ilegal yang sengaja dibuang oleh penjahat di tong sampah. Tetapi Hodaka tidak melaporkannya ke polisi. Dia menyimpan pistolnya itu dan dibawa kemana-mana. Karena dengan membawa pistol itu, Hodaka merasa aman. Terus dia mampir ke McD dan bertemu dengan seorang cewek bernama Hina Amano. Jadi Hina Amano itu pegawai di McD tersebut. Lalu Hina memberikan burger secara gratis ke Hodaka karena dia melihat Hodaka itu kayak kelaparan, basahan, kedinginan. Hodaka masih terus berusaha mencari pekerjaan. Lalu Hodaka mengunjungi alamat kantor yang tertera di kartu nama Suga. Karena uang Hodaka hampir habis dan tak tahu harus mencari uang kemana lagi, maka dari itu ingin mengunjungi alamat kantor tersebut. Setelah sampai di tempatnya, Hodaka agak kaget nih karena kantornya itu berbentuk rumah. Ia memutuskan untuk masuk karena memencet bel gak kunjung mendapat jawaban. Lalu di dalam ia bertemu dengan keponakan Suga yang bernama Natsumi. Jadi rumah ini itu merupakan kantornya Suga juga. Jadi rumah sekaligus kantor gitu. Oh ya, Natsumi ini juga tinggal di situ bersama dengan pamannya, sekaligus membantu pekerjaan pamannya menjadi penulis artikel di penerbitan pamannya itu. Jadi seperti kayak editorial gitu. Pokoknya tugasnya itu mencari sesuatu, menuliskannya, dan menerbitkannya. Lalu tak lama kemudian Hodaka diangkat menjadi pegawainya oleh Suga sendiri. Sekarang tugas Hodaka ialah mengumpulkan info-info tentang sesuatu yang akan ditulis di artikel penerbitan Suga. Di samping itu, Suga memperbolehkan Hodaka tinggal di rumahnya sekaligus yang kantornya itu. Suga mempunyai anak perempuan, tapi dititipkan ke neneknya. Jadi di rumah itu sekarang terdapat 3 orang, Suga, Natsumi, dan Hodaka. Lalu Hodaka mendapatkan proyek pertamanya, yaitu mengumpulkan informasi tentang gadis matahari. Mencari informasi ke sana kemari, satu demi satu informasi yang ia dapatkan, mulai dari cenayang atau dukun ke orang-orang yang tahu, ahli cuaca. Di samping itu, ketika ia lagi berjalan-jalan di kota, ia berpapasan dengan seorang yang ia kenali, yaitu Hina, si pegawai McD itu. Hina nampaknya ingin menjual diri karena ia butuh uang cepat. Kenapa ia butuh uang cepat? Karena dia baru saja dipecat dari McD tersebut. Hodaka dengan sigap mengancam lelaki itu dengan menodongkan sebuah pistol yang ia dapat dari tong sampah sebelumnya. Lalu Hodaka meraih tangan Hina lalu membawanya kabur.
Setelah berlari cukup jauh, mereka sampai di gedung tua yang sudah ringsek. Lalu Hina menunjukkan kekuatannya sebagai gadis matahari di rooftop gedung tersebut. Hina cukup berdoa, lalu tiba-tiba hujan berhenti seketika. Dia mendapatkan kekuatan itu ketika ia melewati gerbang Tori sambil berdoa. Waktu itu, dia berdoa meminta dewa untuk memberhentikan hujan sehari saja sebelum ibunya meninggal, agar bisa menemani ibunya untuk saat terakhirnya. Tapi itu semua sudah telat, dan malah kekuatan itu sekarang masih ada di dalam dirinya Hina. BTW, Hina ini mengaku ke Hodaka bahwa umur dia itu adalah 18 tahun dengan cara memalsukan KTP-nya. Maka dari itu si Hina bisa bekerja. Sebenarnya aslinya nggak boleh karena dia kan masih berumur 15 tahun. Akhirnya Hodaka menemukan gadis matahari tepat di depan matanya, dan dia bisa segera menyelesaikan artikel yang disuruh oleh Suga. Di samping itu, dia mendapat ide yang sangat brilian, yaitu membuka jasa pawang hujan dengan cara menggunakan kekuatan Hina itu. Hina awalnya menolak, tapi akhirnya menyetujui ide dari Hodaka. Terus habis itu Hodaka mengunjungi rumah Hina dan bertemu adiknya Hina yang bernama Nagi. Setelah diketahui lebih lanjut, ternyata Hina hanya tinggal berdua saja, ya karena kedua orang tua mereka sudah meninggal. Jadi Hina harus menafkahi dirinya dan adik laki-lakinya tersebut. Maksud kedatangan Hodaka adalah untuk merencanakan bisnis yang mereka berdua telah sepakati, mulai dari merancang website dan mendesain pamflet yang menarik sehingga orang banyak yang tertarik dan menggunakan jasa Hina. Lalu akhirnya mereka dapat pelanggan pertama di event pasar loak yang hendak berlangsung, tapi cuaca diprediksi hujan. Awalnya diragukan nih oleh pemesannya, tapi akhirnya Hina berhasil menghentikan hujan tersebut. Selepasnya, Hina dan Hodaka mendapatkan tawaran di mana-mana nih, mulai dari tawaran di pesta pernikahan, di apapun itulah. Akhirnya ada si neneknya Taki yang memesan jasanya Hina ini untuk menghentikan hujan. Jadi Taki ini adalah main karakter di Kimi no Na wa. Oh ya, di sini tuh dengan sangat jelas diperlihatkanlah wujud dari Taki itu sendiri oleh Makoto Shinkai selaku sutradara dan penulis naskah pada film ini. Di sini Taki masih SMA ya dan belum bekerja ya guys. Dan juga diperlihatkan scene yang menampakkan Mitsuha yang sudah bekerja di salah satu toko perhiasan, yaitu saat Hodaka tengah memilih cincin untuk hadiah ulang tahun Hina. Pertanyaannya, gimana mereka selamat dari ledakan meteor yang sangat dahsyat itu? Jadi intinya, Taki dan Mitsuha sudah berhasil mengubah jalan cerita di dunia itu menjadi lebih baik, dan akibatnya meteornya itu tetap jatuh, cuma udah berhasil ditangkal lah. Oke, balik lagi ke masalah Hina dan Hodaka. Mereka berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang dari pekerjaan menghentikan hujan tersebut. Sampailah dimana ada hujan dan badai yang besar yang melanda Tokyo. Tapi untuk kali ini, Hina itu nggak bisa menghentikan hujan tersebut karena menurut legenda harus ada yang dikorbankan untuk menghentikan hujan tersebut, yaitu gadis mataharinya itu alias Hina. Jadi Hina ini harus mati korban untuk semua warga Tokyo agar badai bisa berhenti. Kalau tidak, bakal bisa bikin banjir Tokyo. Terus Hodaka dikejar-kejar nih karena dia terekam oleh CCTV saat menodongkan senjata ke pria yang ingin menyewa jasanya Hina. Jasa bukan pawang hujan ya, jasa yang itu loh. Di sini juga Hina diperingatkan sama polisi nih bahwa besok polisi itu akan membawa orang dari kedinasan sosial karena anak di bawah umur yang nggak ada wali itu akan sangat bermasalah menurut peraturan setempat. Akhirnya mereka bertiga, Hodaka, Hina, dan adiknya Nagi, memilih untuk kabur dari kejaran polisi. Keadaan malam itu sangatlah dingin dan banjir karena hujan yang sangat deras melanda Tokyo yang tak kunjung henti. Ditambah lagi ada salju yang tak seharusnya turun di bulan Agustus. Lalu mereka bertiga berencana untuk menyewa hotel nih. Ketika sampai di hotel, mereka bertiga bisa tenang untuk sementara dari kejaran polisi. Lalu ketika hendak tidur, Hodaka memberikan cincin yang sudah dibelinya tadi dari Mitsuha sebagai hadiah ulang tahunnya Hina. Terus Hina bilang bahwa sebentar lagi dia harus pergi agar Tokyo itu nggak jadi lautan nantinya, kata Hina gitu. Lalu mereka tertidur. Paginya Hina menghilang dari tempat tidur. Hodaka dan adiknya Hina pun, si Nagi ini, terkejut. Gak lama berselang, polisi pun datang ke kamar tersebut. Lalu dengan sigap, Hodaka dan Nagi pun ditangkap kepolisian. Setelah sampai di kantor polisi, Hodaka hendak diinterogasi, tetapi Hodaka berhasil melarikan diri dong. Dia ingin segera menuju ke rooftop gedung tua pas Hina itu menunjukkan kekuatannya padanya, karena Hodaka yakin kehilangan Hina itu ada sangkut pautnya dengan gerbang Tori yang ada di atas gedung tua tersebut. Dan beberapa orang terdekat Hina diperlihatkan mimpi yang di dalam mimpinya itu terlihat Hina sendirian di atas awan sambil berteriak minta tolong. Termasuk Hodaka juga diperlihatkan mimpinya itu ketika sedang berlari menuju gedung tersebut.
ia tak sengaja bertemu dengan keponakan yang Suga, si Natsume itu. Terus terjadi kejar-kejaran dengan polisi dan akhirnya mereka menemui jalan yang tergenang air. Motornya nggak bisa lewat dan akhirnya Hodaka melanjutkan berlari untuk sampai ke gedung tua tersebut. Setelah sampai di atas gedung tersebut, Hodaka berdoa nih kepada dewa agar bisa bertemu dengan Hina sambil melewati gerbang torinya tersebut. Akhirnya Hodaka berhasil teleport ke atas awan dan bertemu dengan Hina yang terkapar di sana. Lalu Hodaka mengajak pulang, tapi Hina mengingatkan kalau dia pulang, Tokyo bakal diguyur hujan lebat yang tiada hentinya. Tapi karena kebucinan mereka berdua, akhirnya Hina mau turun ke bumi dengan cara jatuh terjun gitulah. Akhirnya Tokyo pun diguyur hujan selama 3 tahun dan tempat tinggal penduduk yang terdampak harus direlokasi ke tempat yang lebih tinggi. Hodaka sudah selesai menempuh pendidikan SMA-nya di kampung halamannya sendiri. Terus ia mengunjungi Tokyo karena ia ingin bertemu dengan Hina di sana. Oh ya, di sana Hina itu masih SMA dan belum lulus ya. Akhirnya mereka bertatap muka dan beginilah akhir cerita yang happy ending tapi banjir. Kelebihan dari film ini adalah Makoto Shinkai seperti biasa ya, menyuguhkan penonton dengan visual yang bagus, juga lagunya yang buat didengar. Kurangannya itu Makoto Shinkai kelihatan sangat ingin menunjukkan aura Kimi no Na wa itu lagi ke dalam Tenkinoko. Itulah yang membuat cerita ini kurang fresh menurut gue sih. Selebihnya bagus. Dan terima kasih yang telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Arigatou gozaimashita.